Halo semua, topik hari ini masih sekitar Masih seputar. topik hari ini masih seputar kuliah di Belgia. Nah, sekarang aku udah sama temen aku, Rizka. Mungkin perkenalan dulu kali ya? Iya boleh. Halo semuanya, nama saya Rizka. Saya sekarang kuliah di Belgia. Saya ambil S1 di jurusan Ilmu Komunikasi di KU Leuven. Semester 4, jadi saya udah di tahun kedua di sini. Terus kita mau bahas soal studi di Belgia sih. Jadi kalau di sini kan ada kayak universitas sama hogeschool. Iya, betul Dan banget. itu bedanya apa? Itu ada bedanya. Kalau hogeschool itu kita bakal dapatnya itu professional bachelor, sedangkan kalau misalnya S1 dari university itu academic bachelor, bener banget. Nah, jadi itu bedanya. Kalau misalnya nanti pas lagi kalian mau lanjut master, kalau misalnya kalian dari S1 dari hogeschool, itu kalian tuh harus ngikutin bridging program master seperti yang kamu lagi lakuin sekarang. Kalau misalnya saya S1 dari university, saya itu nggak usah jadi saya nggak usah mengikuti bridging program itu, saya itu langsung. Jadi biasanya cuma 1 tahun untuk program master, sedangkan untuk program bachelor seperti yang saya ikutin saat ini tuh 3 tahun. Iya. Jadi kita nggak pakai sistem Amerika kayak yang ada di Indonesia. Enggak, betul. Soalnya di Indonesia kan pakainya sistem SKS. Jadi yang paling tinggi itu kan kayaknya 3 SKS kalau misalnya. Kalau di sini 6 studi punten itu. Saya bisa bagi sharing pengalaman saya aja. Kalau misalnya saya sendiri, saya itu kan bachelor ilmu komunikasi, saya itu punya 160 poin. 180 poin yang harus dicapai dalam waktu 3 tahun. Dan poinnya itu kalau saya range-nya itu dari, saya punya satu mata pelajaran itu paling kecil 4 SKS atau 4 kredit sampai paling besar itu 8 kredit gitu. Terus kalau sistem belajar di universitas kan kebanyakan teori. Betul banget. 70% mungkin teori. Iya, 70% teori. Apalagi kalau saya ambilnya kan bachelor. Kalau bachelor itu kita nggak terlalu banyak hands on-nya, tapi kita lebih banyak itu pergi ke kuliah, kita duduk dengerin apa yang dosen bilang. Sedangkan kalau misalnya setahu saya di hogeschool di Belgia itu lebih banyak prakteknya atau work group-nya. Nah, jadi kalau misalnya work group itu kayaknya memang lebih dari 50% work group ya kalau misalnya untuk di hogeschool. Jadi Adik mereka kamu kan kayaknya di. Iya, adik saya itu di hogeschool, jadi dia itu lebih banyak kayak kerja yang memang related, tugas, terus memang related dan related langsung ke kehidupan nyata. Nanti kalau misalnya memang kamu udah kerja, dan itu berbeda dengan saya yang di universitas. Saya itu lebih banyak belajar teori, saya dapat statistik, saya dapat filosofi yang memang tidak terlalu related dengan apa yang saya pelajarin. Tapi dan kalau misalnya di hogeschool atau di college itu lebih banyak ilmu terapan kali yang kita bisa bilang. Ya. Gitu. Pengalaman aku kan kemarin di bridging program kan ada yang satu kelas sama program bachelor. Nah, di sana tuh saya nggak ada tugas sama sekali selama 1 semester itu. Jadi nilai aku tuh murni dari ujian. Itu memang berat banget kalau kata aku. Itu kayaknya sama banget sama program aku deh. Soalnya kalau misalnya di S1 kan memang kita kan nggak banyak dapat tugas. Kalau misalnya di hogeschool itu biasanya nilai tugas sama nilai ujian yang nanti kita itu ujian tuh bulan Januari sama bulan Juni. Kalau misalnya di hogeschool itu biasanya 50-50. Jadi tapi kalau misalnya di universitas beda, karena aku kan gak dapet tugas. Jadi which is nilai aku itu pasti murni cuma ujian. Jadi kalau misalnya aku fail, berat banget. Kalau misalnya aku fail ujiannya, ya aku benar-benar fail dan aku harus ngulang di bulan September. Jadi kita tuh ada periode ujian itu ada 3 kali ya. Yang pertama itu bulan Januari sehabis kita Christmas break. Yang kedua itu kita bulan Juni sebelum kita summer break. Dan yang terakhir itu setelah summer break, which is bulan September atau akhir Agustus. Buat hair exam. Jadi ini hair exam remedial kali ya kalau kita di Indonesia bilangnya. Iya. Iya.
Dan itu yang mungkin yang bedanya kalau misalnya untuk program bachelor sama Hogeschool School, kalau misalnya university itu lebih banyak kita tuh belajar sendiri, jadi kita bertanggung jawab sendiri. Sedangkan kalau di Hogeschool School itu kayak adik saya itu biasanya mereka itu dibina, jadi mereka punya advisor yang biasanya lebih friendly yang bakal ngebina mereka. Terus satu lagi, sebisa mungkin kalau mahasiswa dari Hogeschool tuh harus datang tiap hari ke kelas. Iya, nah itu yang mau aku mention. Jadi setiap hari mereka itu punya strict. Jadi untuk absensi di Hogeschool sama di university itu strict. Sedangkan kalau di university itu kita nggak punya absensi. Kalau jadi nggak ada sistem enggak, titip absen gitu, nggak kayak ada di sama sekali. Indo. Iya, karena satu kelas itu kalau misalnya di tempat kuliah saya, satu kelas itu dalam komunikasi itu, apalagi saya masih bachelor, satu kelas bisa ada sekitar 400 orang. Jadi nggak mungkin kan gurunya mengabsensi satu-satu. Jadi kalau menurut aku sih yang aku alamin selama aku kuliah, jadi lebih bertanggung jawab ke diri sendiri gitu. Mereka bilangnya seperti itu. Sebenarnya Hogeschool itu politeknik sih, politeknik kayak di Indo kan ada politeknik, itu kan D3 rata-rata dan tapi diplomanya in the end beda. Kalau misalnya Hogeschool kan di sini sama-sama bachelor, cuman dia itu profesional. Aku kan juga di universitas, jadi kita kalau misal nggak berangkat kuliah pun selama 1 semester itu nggak masalah. Nggak masalah, yang penting tanggung jawab sama diri sendiri. Betul, yang penting nanti pas lagi bulan Juni atau pas lagi bulan Januari kita ujian, kita datang, kita nongol aja. Karena di sini nggak boleh sama sekali kita nggak ikut ujian kecuali kalau kita ada surat dokter. Aku tuh ngerasanya di sini tuh emang bener-bener kuliah dari kelasnya. Jadi kita kan kalau kayak Hor College itu kan bareng-bareng tuh sama ratusan orang. Jadi kita tuh duduknya kayak di auditorium itu berasa banget kayak kuliah. Atmosfernya buat kuliah tuh kayak real kuliah. Kita tuh punya program namanya Toledo. Jadi kalau misalnya ada satu dosen yang memang dia nggak bisa hadir atau apa, dia tuh selalu maksudnya warning kasih announcement di situ. Dan kita itu di situ tuh punya kayak jadwal schedule kuliah online yang kita bisa lihat. Kita tuh minggu ini ada kelas apa aja, dan kalau misalnya kelas itu memang nggak ada di situ, dia nggak akan muncul gitu. Kita juga nggak usah ngabisin waktu pergi ke tempat kuliah yang which is nanti dosennya ternyata nggak datang. Karena waktu itu saya di Bandung, saya mesti jauh-jauh ke Jatinangor dan ternyata dosen nggak datang. Kalau di Kaulefan kita punya Toledo, sistem Toledo di mana di situ tuh semua informasi, semua bahan-bahan kuliah, presentasi dari dosen itu selalu kita udah dapet either sebelum kita kuliah atau setelah kuliah. Kebiasaan anak-anak di sini atau kebiasaan aku juga, kalau misalnya aku memang udah dapat presentasi, biasanya kita print dulu draftnya, presentasinya, terus kita bawa, kita bawa pas di kuliah. Udah gitu kalau misalnya dosen yang ngomong sesuatu, kita bisa nambahin sesuatu di slide selanjutnya. Saja ngebantu buat bikin nota dan segala macam. Kalau biaya kuliah di sini tuh gimana? Kalau menurut aku sih nggak beda jauh sama biaya kuliah di Indonesia. Enggak, tapi memang kuliahnya itu 890 euro. Saya mau balik lagi bahas Toledo. Kamu juga pasti punya kan Toledo, semacam Toledo. Dan enaknya itu di sini itu kita tuh bener-bener active learning. Jadi nggak cuman bahan dari profesor, tapi kalau misalnya kita punya pertanyaan di dalam Toledo itu ada satu namanya itu discussion group. Jadi di sana kalau misalnya kita punya kesulitan, misalnya pulang kuliah nih, terus kamu punya kesulitan, kamu bisa kayak post pertanyaan yang kamu punya, terus nanti student-student yang memang bisa jawab boleh jawab di situ. Terus kalau misalnya dosen ngelihat misalnya kurang memenuhi target, nanti biasanya dosen akan membantu gitu. Tapi pertamanya itu pasti mahasiswa yang lain harus bantuin kita dulu kalau kita punya kesulitan. Jadi kalau misalnya menurut aku yang aku rasain yang bedanya itu di sini memang benar-benar kita sebagai individu itu, jadi kita lebih bisa ngembangin diri kita kali ya. Terus kita bisa lebih bertanggung jawab. Kalau makanan gimana di sini? Kalau makanan, kita di sini ada kantin. Kita ada namanya kantin. Iya, namanya Alma. Di restorannya itu ada setiap hari menunya beda. Setiap hari menunya beda. Sehat. Terus kalau kita punya kartu student, itu harganya pasti lebih murah. Dan nggak perlu khawatir soalnya Alma di sini tuh buka siang, buka malam juga buka. Iya, jadi mereka nggak cuma nyediain roti-roti aja, jadi mereka ngejual makanan besar atau
Dan kadang dish. main dish, kadang juga menunya macam-macam ya Mas ya. Nanti ada dia mereka Tiap Asia. hari pokoknya beda. Beda. Jadi nggak semuanya. Ada Asia, ada Dari Afrika pernah. Dari negara-negara Asia Timur juga pernah. Dari pokoknya banyak banget deh. Terus kalau aku sih yang mau satu lagi yang aku senang di sini tentang Kau Leuven atau aku tinggal di Leuven itu bus passnya. Setiap student di sini kita student bus pass dia bilangnya di sini itu harganya 20 euro. 20 euro Kita buat 1 tahun. Buat 1 tahun. Terus kita bisa naik bus kemanapun di Leuven, kota Leuven dan kota-kota sekitarnya. Ya. Jadi makanya ini kota student yang benar-benar nyaman, enak. Ya, makanya. Terus buat kamu ya, nih, setelah bachelor tuh plan-nya tuh mau terus S2 atau apa? Kalau misalnya sekarang yang masih aku pikirin, mungkin aku pengen master kali ya. Karena kan di sini master itu nggak kayak di Indonesia 2 tahun. Di sini itu master itu cuma 1 tahun. Jadi program aku juga 1 tahun. Cuman program pro kamu, which is kamu juga master kan. Dan aku mikir ya mungkin selanjutnya aku pengen master di sini. Kuliah di Belgia itu recommended nggak menurut kamu? Kalau misalnya buat aku pribadi, recommended banget. Jadi dengan harga 890 per tahun, kalian itu kalau misalnya kita kerupiahin itu harganya sama aja kalau kalian nggak beda jauh lah ya. Mungkin beda tapi nggak jauh. Aku tahu mungkin di sini biaya hidupnya memang lebih mahal dan segala macam. Terus tapi di sini tuh kita bisa part time. Nah kalau misalnya untuk itu nanti kita bahas di video yang lain kali ya kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya bisa lanjut detail. Harga 890 kalau misalnya kita bilang ke di Indonesia pun itu kalau misalnya kita masuk ke universitas negeri atau universitas swasta itu dengan harga yang sama, tapi kalian di sini bisa kuliah di universitas yang dengan kualitas internasional. Dan di sini itu nggak cuman, di sini itu banyak international student, jadi kalian tuh nggak cuman kuliah memang dengan native di sini, tapi itu juga bisa ngebuka pikiran kita lebih luas, perluas open minded juga. Lebih open minded, terus kalian bisa ngerasain, apalagi di sini Eropa itu kan semua negaranya deket-deket. Jadi kalian juga bisa sekalian traveling. Jadi banyak keuntungannya. Jadi kita fokus ke kuliah kita aja, tapi kita tuh jangan sampai lupa buat having fun di sini. Iya. Selagi kita masih muda juga. Iya, exactly. Dan kalau menurut aku recommended banget. Dan aku sampai sekarang so far aku Nyesel nggak sih? Enggak nyesel banget. Aku seneng banget kuliah di sini dengan harga yang affordable. Jadi di sini tuh kita nggak cuma belajar gitu, nggak perlu, maksud aku tuh nggak cuma belajar science, tapi kita juga belajar hidup, ya kan? Betul, belajar untuk jadi sendiri. Jadi pas di Indonesia kan aku selalu, maksudnya apa sama orang tua. Sekarang di sini kita belajar untuk bagaimana kita berdiri sendiri. Ya, kita banyak kegagalan yang kita dapat. Iya. Ya itu udah ujian hidup. Saya kan belajarnya pakai bahasa Belanda. Jadi pas lagi di tahun-tahun awal, kayaknya masih nangis-nangis gitu kalau kuliah atau sebelum ujian kayaknya masih nangis. Parahnya sih 3 bulan pertama masuk kuliah itu kayak kita kuliah datang ke kelas, tapi itu kayak blank. Kita pulang ke rumah nggak paham sama sekali apa yang dosen bilang. Iya, aku tuh waktu di awal-awal aku yang bener gitu ya, yang sedih, yang nangis gitu. Kadang kesel sama diri sendiri gitu. Kok nggak ngerti gitu apa yang dosen bilang gitu. Apa itu tuh masalah aku doang? Tapi ternyata memang kita di sini mau nggak mau kita harus bisa survive. Kegagalan itu tuh ngebentuk diri kita. Iya. Jadi kita jadi tahan banting di sini. Life experience. Ya, life experience juga di sini. Jadi jangan dipikir gampang kuliah di sini. Pasti ada negatif, ada positifnya. Ada naik turunnya. Naik turunnya. Memang kalau misalnya kelihatannya kayaknya asik gitu kan. Kayak yang asik terus itu kayaknya yang iya, terus udah gitu kuliah di luar negeri. Terus mungkin dipikirnya banyak party. Ya kali. Kalau misalnya banyak, jadi nggak cuman kita dapat banyak skills yang memang kita dididik dengan kualitas yang memang benar-benar bagus. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran hidup. Ya, pelajaran hidup penting buat kita. Kita kalau pulang ke Indonesia tuh nggak cuma banyak oleh-olehnya kayaknya. Iya, banyak oleh-olehnya. Pahit, manis, hidup kayaknya udah pada dimakan semuanya sama kita berdua, sama kita semua gitu. Ya udah, jadi kalau misal kalian masih ada pertanyaan atau apa, komen aja di bawah. Kalau nggak suka jangan di dislike, di skip aja. Benar. Ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Kita